ada rasa bosan ya. Gitu Mungkin aja. salah satunya itu karena ada program live in juga gak sih Brother? Ya program ini tepat sekali nih ya. Ini suasana baru di sini ya, suasana baru. Karena biasanya kan kita doa, kuliah, Bangun belajar, pagi. bangun pagi. Ya live in dikit-dikit lah berubah. Kalau mungkin di Biara semuanya terstruktur ya, dari bangun sampai malamnya ngapain. Tapi kalau di sini ada sesuatu hal yang baru gitu Lebih ya. dinamis, Brother, ya? Lebih dinamis gitu. Kira-kira nih Brother, apa sih persiapannya sebelum live in itu? Persiapan. Jangan lupa bawa hati. Jangan lupa bawa hati, jangan lupa bawa baju. Pokoknya. Sebenarnya kalau soal persiapan, apa ya, mungkin karena keadaan jadi kayak cenderung udah siap aja gitu. Harus siap sedia. Harus siap sedia. Jadi kalau jadi frater itu mak, kapanpun dimanapun harus siap sedia ya. Jadi kalau persiapan pergi-pergi itu mungkin yang disiapkan bukan kayak misalnya bawa apa gitu. Tapi mungkin pertama-tama siap hatinya aja gitu. Karena kan toh nanti kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi di sini. Ya seperti di sini kan, Ya, seperti tidak di sini. tahu di rumah siapa, Kerja ngapain, apa. kita nggak tahu. Jadi kita berharap ya Tuhan memberikan yang terbaik ya. Jadi kemarin kita diberitahu, oh frater nanti live in, oh siap. Udah, hanya sampai di situ informasi. Kebetulan kita lagi persiapan ujian segala macam dan kita ujian sampai hari Jumat. Hari Sabtu frater mengadakan kegiatan namanya Kafe Rohani, bincang-bincang tentang ya semacam kafe-kafe ya, di mana kita mengundang orang-orang dan frater melayani memberikan kopi, pesan, kayak semacam kafe-kafe gitu ya. Dan ya kita ngobrol tentang iman kita. Nah, tapi langsung minggu jam 10 setelah misa kita langsung pergi. Jadi kalau soal persiapan apa yang dibawa apa itu mah langsung aja gitu. Yang penting mah bawa baju secukupnya. Dan yang penting jangan lupa bawa hati. Jangan sampai hatinya ketinggalan di sana, tubuhnya di sini, jadi nggak bisa menikmati gitu. Oke, sebenarnya program live in ini program apa sih Frater dan tujuannya itu untuk apa sih? Program Apa itu live. ya? Program rutin ya? Iya program rutin sih. Karena kan kebetulan di OS itu ada buku pedoman formasi ya. Iya, buku Nah, jadi di pedoman situ memang formasi. live in itu adalah salah satu program yang harus dijalani dan ada capaian itunya di sebelahnya. Apa tuh capaiannya? Capaiannya. Nah kalau saya baca seingat saya itu untuk live in ini adalah merasakan kehidupan orang di luar. Nah mungkin kalau misalnya kita tarik ke realitas ya, di biara itu kan kita hanya di dalam. Bahkan cenderung kita nggak mikir di luar gitu. Karena misalnya dengan kuliah aja kita udah kepikiran itu semua. Dengan pastoral dan fokus kita hanya kehidupan kita sendiri. Nah mungkin dengan live in ini adalah sarana yang tepat untuk membuka kita tentang realitas umat di luar. Kayak misalnya saya juga baru tahu ada misalnya orang-orang itu jualan tuh gelap-gelap udah pergi. Nah kan itu nggak dirasakan di dalam biara. Jadi pertama tentang belajar kehidupan mereka dan juga untuk lebih menghargai dan solidar terhadap mereka yang di luar. Gitu. Jadi intinya lah, ya menikmati hidup. Jadi ya mungkin kita kuliah biasa ya. Saya kira juga kuliah-kuliah yang lain juga ada prakteknya segala macam ya. Kalau kita mungkin di dalam biara di fakultas filsafat kita hanya tentang teori tentang iman segala macam. Tapi di sini kita menemukan pengalaman iman umat yang sangat berharga ya. Bagaimana umat di tengah-tengah kesulitan segala macam masih tetap mempunyai iman yang begitu besar ya. Bagi saya itu pengalaman yang sangat menginspirasi ya. Menginspirasi di mana wah ternyata luar biasa perjuangan itu dan membuat saya juga semakin saya harus tetap berjuang menjadi frater gitu ya. Jadi jangan cepat-cepat mengeluh gitu ya. Jadi harus Karena tetap frater berjuang. bukan tahu segalanya juga loh. Justru kita bisa belajar dari umat dari pengalaman Banyak live in belajar ini. gitu. Jadi, Iya berarti Frater juga banyak dapat insight-insight baru banyak sekali. gitu ya. Banyak Luar biasa. banget. Dan memang harus, memang wajib ya. Supaya ya ada kesinambungan antara apa yang kita pelajari di kampus dengan realitas kehidupan gitu ya. Harapannya nanti ya ketika kita pulang kita bisa belajar apa, refleksi apa, sharing bersama. Sehingga nanti ketika kita menjadi pastor, kita mempunyai hati bagi mereka yang membutuhkan pelayanan kita gitu. Jadi kan Frater bersama kawan-kawan itu ada berlapan ya Frater ya. Delapan orang. Iya tapi kita bawa 2 fraternya ke sini Iya, dua. spesial gitu. Ya, dua. Kalau 8 Lu orang terpilih kami dua ya. Iya yang Bukan terpilih. terpilih sih. Apa? Dipilih. Ya terpilih lah ya. Nasib aja. Gitu, lebih. Bukan. Untuk pembagian wilayah tempat tinggalnya nih Frater. Gimana sih sistemnya pada saat kemarin? Kemarin tuh juga
Seru ya. Seru ya. Seru, Karena kami tuh diundi ternyata Diundi. kemarin. Jadi ada kertas, udah ditulis nama lingkungannya, terus kami ngambil sendiri, cuma kertasnya digulung. Jadi pas dibuka, baru saat itu kami tahu dan juga baru pada saat itu keluarganya juga tahu frater mana yang akan tinggal. Jadi di situ. tidak ada istilah, oh ini fraternya di rumah saya. Di rumah saya. Atau mungkin fraternya ngomong, oh saya mau tinggal di rumah bapak ini. Oh enggak. Jadi gambling gitu. Jadi kita memang benar-benar diacak. Tergantung ditempatkan di mana, jadi enggak istilah milih. Jadi kita kumpul, beritanya kita terima bahwa kita akan live in di paroki Karawasi, khususnya di stasi Santo Petrus. Santo Petrus. Santo Petrus Bedeng. Ya. Akhirnya kita sampai di sini dipilih tempat tinggal. Balik ke tadi karena harus siap sedia mau taruh di mana, mau kapan pun. Jadi jangan gitu. pilih-pilih, intinya jangan pilih-pilih ya, memang harus tetap siap sedia gitu. Kalau boleh tahu nih, Frater live in di wilayah mana sih? Di keluarga siapa gitu? Kalau saya di dekat sini ya, wilayah Santo Thomas Rasul. Sekarang saya tinggal di rumah Ibu Vero. Dekat di sini mungkin sekitar 5 menit kalau jalan pakai motor ke sini. Kalau saya di wilayah Stefanus, lingkungannya Stefanus 4. Di rumahnya mungkin terkenalnya itu rumahnya Koko Justin ya. Di nggak tahu nama daerahnya apa, Priuk. Di Stefanus, wilayah Iya, Stefanus. 4, apa Priuk ya kalau Di Alamanda, di Wisma, Oh, arah-arah Wisma, situ. itu. Emang orang baru dia lupa Iya, nggak nama. tahu juga. Gak apa-apa. Saya malah lupa wisma apa yang saya tinggalin ya. Butuh explore ya, Oh, bisa Frater. explore ya. Karena kita kerja bukan main-main sih. Iya, betul banget. Gitu mana tahu ada waktu luang gitu bisa muter perumahan, komplek gitu. Bisa juga diusahakan nanti. Untuk live in-nya nih, apakah Frater pindah-pindah rumah atau menetap di satu keluarga aja? Kalau saya pindah-pindah, maksudnya saya itu tidurnya itu di rumahnya Bu Vero. Tapi setiap hari saya ganti-ganti tempat gitu, misalnya hari pertama belajar buah nastar, hari kedua juga bagaimana mencampur adonan nastar ya. Makan terus ya, Pak, Saya ya? memang lupa namanya. Terus hari ketiga itu hari Rabu sampai Jumat kemarin itu belajar buat intip ya, tahu intip? Apa tuh? Ya itu enak sekali ya. Dari nasi, kerak nasi dikeringkan, terus baru digoreng dan dicampur berbagai macam bumbu sehingga gurih, enak sekali. Jadi teman-teman bisa beli ya, namanya intip. Itu ya mungkin yang saya alami gitu. Jadi berangkat pagi, pulang sore gitu. Tapi tinggalnya di rumah Bu Vero. Kalau Frater Nosen keseharian aktivitasnya apa tuh? Kalau keseharian kebetulan kan tante yang ketempatan saya itu punya usaha sembako atau grosir makanan kemasan. Nah jadi di hari pertama tuh saya ditaruh di toko. Tapi mungkin di toko itu terlalu banyak orang dan saya membingungkan pelanggan gitu. Karena orang nanya apa saya nanya lagi. Wah. Nanya harga saya nanya lagi. Rugi tokonya kalau begini. Jadi mungkin karena tantenya kasihan, akhirnya saya dipindah ke gudang untuk yang jualan online. Jadi situ saya tiap hari kerjanya packing barang. Oh, packing Iya, barang. gitu. Sampai jam 9 malam lah tiap hari. Gitu. Oke. Sebenarnya kualifikasi untuk keluarga itu bisa menerima Frater live in itu apa? Wah, kita tidak tahu ya. Itu kebijakan dari Bedeng. dari Bedeng, mungkin dari stasi, mungkin dari wilayah. Tapi saya kira lebih pada kesiapan hati untuk menerima sebenarnya ya. Saya kira juga itu kurang tahu ya. Mungkin ya mereka bersedia saja menerima segala macam kan, dan kita tidak tahu apa. Kalau misalnya kriteria harus seperti ini kita tidak tahu. Kita yang penting ketika kami datang sudah jelas bahwa ada wilayahnya apa, di rumah siapa. Kita tidak memikirkan tempat tinggal di mana gitu kan. Saya kira kita tinggali dengan mereka menerima kita dengan baik ya, mereka sambut kita dengan baik. Selama live ini Frater, ada gak sih kesulitan atau tantangan hal baru gitu yang dirasakan? Apa itu ya? Atau kesulitan membuat adonan nastar gitu? Oh ya. Ya karena memang baru pertama kali, pengalaman pertama namanya juga ya. Biasanya selama ini kan nastar itu ada kita makan ya. Udah mateng gitu. Udah siap sedia. Pas awal-awal itu memang bukan awal sampai sekarang pun. Jadi kan ada nanasnya itu ya, ada kulitnya. Sampai karena ternyata susah juga ya, dibulatin nanti dia pernah bulat sehingga
nanas sama kulitnya itu nyampur jadi hitam lah nastarnya gitu. Jadi ya setelah itu saya bertobat. Bikin bangkrut ya dari Karena apa? Kalau saya rusak berapa aja udah bangkrut ininya ya. Udah bangkrut yang punya jadi nastar, beban jadi gitu ya. beban. Dan memang tapi itu pengalaman bagi saya mungkin kelihatan sederhana tetapi butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ya bagaimana kita benar-benar sungguh-sungguh punya hati untuk membuat itu dengan baik dan tidak semua orang bisa seperti itu. Berarti terus berlatih ya, Frater. Belajar ya. Belajar. Kalau Frater Nosen nih udah selesai dengan permasalahan stok barangnya atau gimana? Kebetulan karena pindah, jadi sekarang ada masalah baru. Oh, apa Kenapa lagi tuh, Frater? Ternyata packing itu tidak semudah yang saya lihat ya. Tidak semudah membuka packingnya. Iya, tidak semudah membuka. Kalau bukan tinggal serot kayak gunting. Ternyata kalau kita packing itu harus ada yang diputer lah, harus ada kita akalin lah. Jadi terkadang saya merasa sulitnya itu karena misalnya kan saya sama Cece-nya yang ini. Cece-nya itu kayak udah buat 4 packingan, saya masih satu, masih bingung-bingung gitu. Jadi kayak saya terbebani kayak, nih kok saya jadi bikin lama gitu ya. Tapi ya lama-kelamaan dengan proses ya bisa juga sih, walaupun nggak tetap secepat Cece-nya ya. Itu. Berarti puji Tuhan semuanya itu terlewati tantangannya. Tuhan, begitu. Tapi kan Frater berasal dari jauh di sana dari Nias jauh kan di sana. asalnya gitu. Dia. Ya Frater kan dari Depok. Akamsi. Akamsi. Jarang Jabodetabek. Apa dengan Jabodetabek. sini dia mah. Anak Berarti kampung ini pertanyaannya khusus Frater Nosen Oh, dan Frater Frater Sius juga, nggak apa apa-apa. itu? Gitu. Pertanyaannya nih, terkadang budaya itu menjadi hal yang cukup membentrok gitu kan. Ada habit-habit atau culture shock gak sih pertama kali gitu masuk ke keluarga baru, Frater? Terutama yang Frater dari jauh. Saya ya pasti setiap keluarga punya ciri khas ya dan kalau misalnya shock sih tidak terlalu ya. Kalau misalnya soal kondisi cuaca segala macam, kebetulan sebelum di sini saya pernah tinggal di Tangerang Selatan dan setahun di sana lumayan tubuh sudah menyesuaikan. Walaupun mungkin di Bandung lumayan dingin, tetapi tidak mempunyai ya bahwa ini suatu hal yang menantang gitu. Dalam keluarga sendiri saya kira keluarga saya tinggal ini keluarga yang sangat baik. Ya ada komunikasi yang baik, ada tawa gembira bersama, makan bersama. Ya bagi saya yang tinggal di sana ya saya nikmati saja gitu. Kalau misalnya ada hal-hal yang baru mungkin saya sok kenapa seperti ini tidak ada gitu. Saya merasa ya biasa aja. Maksudnya malah luar biasa itu saya banyak belajar banyak hal gitu ya. Biasanya kan yang sok-sok itu kan yang culture shock itu kan biasanya sesuatu hal yang kurang ini ya. Kurang berkenan biasanya kok seperti ini, tapi saya kira tidak ada kalau saya. Kalau dari Frater Nosen nih? Mungkin kalau saya satu culture shock itu soal waktu makan ya. Nah, pertama satu hal yang bikin saya kaget itu di sana itu ternyata normalnya nggak sarapan orang rumah itu. Jadi karena tantenya mungkin khawatir dan sangat peduli gitu ya dengan kehidupan para fraternya supaya hidup. Dan dibilang kata Pak Wilayah itu jangan lupa dikasih makan ya. Jadi saya tetap dikasih makan 3 kali. Jadi kayak misalnya pagi itu hanya saya yang makan di rumah itu. Makanya kadang, kok nggak enak ya. Ini saya yang numpang malah udah makan, orang rumahnya masih pada belum makan gitu. Terus sama juga kayak siang itu kan saya dipanggil ke rumah untuk makan. Yang lain tuh makannya masih pada sore nanti karena cuma 2 kali makan. Jadi kayak cuma saya makan sendiri gitu. Jadi walaupun kebutuhannya terpenuhi, cuma saya kadang nggak enak aja gitu karena makan sendiri sedangkan yang lain nggak makan gitu. Paling itu sih culture shocknya. Untuk makanannya sendiri ini, apakah karena ada frater jadi dihidangkan jadi spesial atau biasa aja? Gimana? Kalau menurut saya sih cenderung makanan yang biasa dimasak itu yang dimasak untuk sehari-hari yang saya selama di situ sih. Karena saya rasa juga makanannya ya seperti makanan kita di rumah dan kebetulan ya alhamdulillahnya gitu ya cocok di lidah gitu ya. Jadi saya menikmati gitu makanan yang dikasih apa gitu. Kalau di rumahnya Ibu Vero gimana? Luar biasa ya, dapat makanan banyak enak-enak. Dan saya senang di sana ya, karena kita bisa makan bersama, biasanya makan bersama dengan keluarga, ditemani sambil ngobrol, sambil bercanda-bercanda. Dan bahkan juga kadang OMK datang. OMK datang bisa snack-snack bareng. Kayak kemarin ya, malam mingguan dengan OMK mungkin sampai jam 12-an. Jadi masak mie ya
Oh, udah makan mie brother? Ya makan mie ya, makanan enak bahagianya. gitu ya. Jadi masak mie dengan beberapa orang muda, Santo Thomas ya, bercerita, makan bersama, snack lah itu. Dan saya menikmati. Enak. Ngomongin soal makan nih, kita ngomongin makan lagi. Makan terus ya, ini Iya, persoalan. Memang harus makanan ya. Iya, Karena memang- makanan Memang itu tanpa makanan itu betul, kurang. betul. Aduh. Orang hidup kalau nggak makan Nggak bisa. Bisa. Oh, cuma bisa. lapar aja. Ah. Tapi kan itu kebutuhan primer pokok. kita ya Pokok, gitu. Ah. Nah Romo, Frater ya. Calon Bromo maksudnya. Calon Romo, mungkin mukanya. Mukanya udah kelihatan tua ya. Kan? Bapak-bapak. Kadang kalau Frater pergi ke suatu tempat atau tadi Frater Sius ngomong kalau datang nih OMK. Frater sering nggak sih disuruh atau diminta tolong gitu? Ya udah deh kalau masalah doa makan, ya udah Frater aja. Kan ada Frater gitu. Gimana tuh? Kadang. Misalnya ya memang kita harus akui bahwa memang ketika ada berkumpulan di sana, mungkin ada Romo, ada suster, ada pastor, ada frater, pasti mereka minta doa untuk kepada frater atau siapapun yang ada di sana gitu. Karena memang dalam bayangan mungkin frater lebih bagus berdoanya, walaupun realitasnya nggak seperti itu ya. Bisa jadi lebih sama aja kalau doa sebenarnya. Tapi memang sering kadang ya, kayak misalnya kemarin ada latihan core, ya kita berdoa bersama dengan mereka gitu. Pasti itu sering. Kalau Frater Nosen gimana? Nah, kalau kebetulan selama 7 hari kemarin saya di rumah aja ya. Jadi belum Orang ketemu rumah. umat. Paling baru kemarin. Tapi kemarin pun bukan saya yang doa. Cuma ketua wilayahnya, ketua lingkungannya bilang gini. Nanti mumpung ada frater, doa lah gitu. Tapi bukan saya yang doa gitu. Paling gitu sih. Jadi belum ada diminta doa atau lain sebagainya sih. Jadi masih aman nih Frater. Masih live in full aja nih kita. Oh, live in full. Ngomong kalau terkait dengan live in kan ada aktivitas nih. Sebenarnya Frater dikasih uang jajan gak sih? Wah nggak ada. Dapat Wah. gak sih? Sebenarnya nggak ada dan nggak butuh gitu. Karena kan udah tercukupi ya. Kan kita cuma butuh makan Untuk sebenarnya. apa lagi Butuh jajannya? apa lagi? Mana tahu mau jajan gitu, jajan. Nggak. Rumah itu sudah Percayalah Iya, Tuhan mencukupkan Tuhan ya. mencukupkan. Percaya ya. Cukup itu lebih enak daripada terlalu banyaknya. Tuh. Berarti aman ya, tercukupi semuanya, Tercukupi makanan semua. aman. Kita aman. percaya. Kita percaya pada stasi bedeng. Memberikan makan. Memberikan makan dan nutrisi yang tepat. Apalagi kalau di Frater Nosen kan dibilangnya terkait dengan grosir makanan juga Iya. ya. Bisa. Sambil packing. Iya, kadang sisinya kayak, "Bang, jangan kerja aja, Bang, makan," katanya. Terus tiba-tiba Ditawarin. Nah, ya, saya buat intip juga kadang. Oh, frater jangan hanya masukin plastik, makan, nikmati intipnya. Jadi kita semua punya. Malah bisa dikatakan kita berlebihan makanan ditawarkan dari Iya. sana sini gitu. Berarti setelah nanti live in telah selesai nih Frater. Berarti Frater kan akan balik nih. Iya, balik Kapan lah. tuh Masa baliknya? di sini terus? Mana tahu kan mau di sini. Nanti lupa pulang kalau di sini Aduh, terus. nanti nggak selesai. Terlalu nyaman soalnya. Pulangnya kapan? Pulangnya kapan? Pulangnya tanggal Seingat saya sih tanggal 2. 2 Februari. Jadi kita programnya hanya 2 minggu. Jadi 2 Februari kita udah harus balik udah berangkat lagi ke Bandung. ke Bandung gitu. Balik lagi. Jadi seingat saya nanti tanggal hari Jumat akan perpisahan di Bedeng. Ada acara Sabtunya sedikit lah. perpisahan di paroki, hari Minggu mungkin kami jalan ke Bandung. Harus ke Bandung lagi. Biasanya setelah live in kayak gini, apa sih yang akan dilakukan para Frater nantinya? Setelah balik di Bandung gitu. Pertama kembali ke realita ya. Setelah bersantai-santai menikmati kehangatan Ini turun keluarga. gunung namanya lainnya. Apa? Turun gunung. Ini turun gunung, kita masuk lagi ke gunung, kembali ke pertapaan lagi di atas. Ya paling kembali ke realita. Sambil biasanya sih kalau kita diminta untuk merefleksikan. Jadi ditulis refleksi apa yang bisa didapat. Biasanya peristiwa apa, kita belajar apa dan apa yang mungkin kita bisa maknai dalam kehidupan kita gitu. Dan kita juga nanti kita sharing-sharing ya. Pengalaman saya pasti berbeda dengan pengalaman Frater Nose. Jadi semuanya punya 8 orang dan kita sharingkan kepada frater-frater yang tinggal di rumah. Sehingga pengalaman itu tidak hanya untuk kita, tetapi juga banyak orang yang mendengarkan itu bisa belajar gitu. Tuh. Insight apa Frater yang udah didapat selama kurang lebih waktu ini telah berjalan gitu? Apa Frater? Kalau saya ya, Ya, nah mungkin satu hal itu tentang komitmen dan kesetiaan.
Karena yang setahu saya itu orang kerja itu ada hari liburnya. Maksudnya hari libur tuh tiap minggu dari 7 hari pasti ada satu, misalnya minggunya atau Sabtunya. Ternyata tempat kerjanya Tante Henny dan adanya C. Siska itu ternyata walaupun mereka bosnya, mereka justru yang nggak pernah libur. Jadi justru karyawannya misalnya 5 hari nggak masuk 1 hari. Nah mereka justru tiap hari masuknya. Dan itu karena mereka setia dan komitmen gitu dengan bisnis mereka. Nah mungkin insight yang kayak gitu yang bisa diterapkan juga dalam kami yang sedang menjalani panggilan. Panggilan itu butuh komitmen dan butuh tanggung jawab kalau mau dijalani terus dan tetap hidup di dalamnya. Nah itu yang kebetulan satu insight yang paling mengena ya kalau buat saya selama live in ini. Berarti komitmen ya Frater. Komitmen, Kalau ya. dari Frater Sius nih, apa insight-nya? Banyak ya, banyak. Tapi mungkin saya cerita satu yang paling menarik bagi saya ya. Ada sebuah keluarga ya yang sharing bagaimana kesulitan-kesulitan bahkan pengalaman yang paling apa ya namanya itu? Paling Membekas. pengalaman buruk biasanya pengalaman yang pengalaman duka, Oh, paling mengesankan itu ya ketika harus merelakan kehilangan seorang putra dan dia mempunyai pengalaman iman yang sangat luar biasa kepada Tuhan di mana hal itu memang membuat terpuruk segala macam, tetapi pada akhirnya dia bangkit lagi dan mengatakan bahwa percaya akan kasih Tuhan, percaya bahwa ini semua atas kehendak Tuhan. Jadi segala macam kesulitan, berbagai kesulitan dialami dan dia tetap percaya gitu. Walaupun mungkin goyah memang tidak masalah gitu. Dan bagi saya itu bisa menginspirasi dalam panggilannya. Nama juga Frater dan orang terpanggil, kita ini masih manusia dan kita memang terkadang goyah, terkadang memang punya panggilan yang kuat dan punya juga mengalami masa-masa di mana kita harus desolasi, mengalami kekeringan dan inspirasi dari Bapak ini, dari keluarga ini yang tetap percaya pada kasih Tuhan itu memberi saya sebuah harapan bahwa ya jangan cepat menyerah ya, jangan menyerah bahwa di dalam berbagai macam kesulitan hidup itu seberapapun beratnya itu kita pasti ada pertolongan dari Tuhan. Jadi dia selalu menemani kita. Mungkin itu dari saya. Berarti komitmen dan keteguhan hati adalah salah satu kunci untuk menjalani iman Katolik. Gitu. Siapapun itu ya, Siapapun. tetap bersabar itu aja. Terus bersabar. Ada pesan-pesan untuk anak muda, orang tua, atau ajakan untuk teman-teman sekalian yang mau join gitu masuk biara? Dan harapan untuk stasi kedepannya gitu Luar seperti biasa, apa, ya. Frater? Mungkin Brother Yus. Oh dari saya ya. Mungkin dari untuk siapa? Boleh ke orang tua, orang muda, bapak ibu, dan harapannya stasi kedepannya ini kayak luar gimana, biasa. Frater? Terlalu jauh ya. Kayak siapa kita gitu. Terlalu jauh ya. Tapi nggak apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Tapi saya salut di stasi ini orang-orangnya semangat ya. Orang-orang mudanya aktif sekali, saya salut. Dan saya kira juga setiap wilayah, setiap OMK gitu punya tugas, misalnya yang tugas parkir, yang tugas tatip, segala macam itu semuanya terlibat. Dan saya merasakan bentuk kekeluargaan di stasi ini itu sangat dalam dan itu harus tetap dilanjutkan. Ya. Sebagai komunitas gereja tentu ikatan kita itu bukan hanya sekedar berdoa, datang pulang, tetapi kita membangun keluarga dengan bertegur sapa setelah misa. Dan saya merasakan hal itu di tempat ini ya. Ada salam-salaman, mungkin sebelum masuk biasanya salam-salaman segala macam itu sangat-sangat bagus ya. Sebagai komunitas rohani, sebagai komunitas Kristiani, sebagai orang yang ya orang Katolik yang baik itu. Terus kedua juga terutama di tempat saya di wilayah Thomas itu saya merasakan di sana OMK-nya sangat aktif gitu ya, sangat aktif dan itu harus ditingkatkan. Kenapa? Karena masa depan gereja itu ya yaitu OMK. OMK itu menjadi masa depan gereja. Kalau OMK-nya tidak aktif, gerejanya bisa dijadikan ya ke depannya seperti apa. Saat ini pun sudah tidak aktif apalagi beberapa tahun kemudian. Jadi OMK tetap semangat, tetap berjuang. Ya walaupun pasti banyak tantangan gitu, tetapi kita harus tetap aktif ya mencerminkan gereja stasi ini menjadi wajah
muda gitu ya. Semangatnya muda, mungkin walaupun kita banyak orang-orang yang sudah berumur, tapi kita harus tetap berjiwa muda. Itu dari saya. Asik. Terima kasih. Jiwa muda Jiwa dan muda. semangat muda ya. Semangat muda. Kalau untuk dari Frater Nosen? Oke, kalau saya pertama-tama saya lebih senang untuk mengucapkan terima kasih dulu lah ya untuk semua kehangatan dan juga pengalaman-pengalaman yang saya alami di Bedeng, baik di stasi sini ataupun di rumah-rumah gitu. Karena pengalaman-pengalaman ini tidak selalu kami dapatkan juga gitu ya selama di Bandung, selama di Biara. Dan mungkin saya melihat bahwa ada potensi besar gitu untuk umat-umat di sini. Umatnya guyup, umatnya aktif dan bisa mengambil bagian di bidang dan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi terus jadikan sampai jadi ini paroki, sampai berkembang subur, tetaplah pegang semangat yang sama itu dari awal membuat Bedeng ini. Dan mungkin kalau tadi dibilang pesan sponsor, ya semoga gitu ya kehadiran kami frater-frater ini istilahnya membuka cakrawala bagi adik-adik, bagi teman-teman sekalian, bahwa kehidupan membiara tuh asik juga loh Asik sebenarnya. juga. Mungkin juga loh, bukan Ada. sesuatu yang kayak apa sih gitu. Enggak juga kok, itu menarik ya kalau terpanggil, tapi jangan dipaksa juga. Dan juga untuk bapak, ibu, om, tante ya Kalau ada anaknya. kalau ada anaknya gitu ya, istilahnya ditangkap sama Tuhan gitu ya, atau peka gitu sama panggilan Tuhan, iya istilahnya bukan direlakan gitu ya, tapi ya kita dukung lah anak kita untuk bisa menggapai cita-citanya dan juga bisa melayani Tuhan gitu, apapun caranya. Paling itu aja sih. Terima kasih Frater Terima kasih. Nosen dan Frater Sius telah sharing-sharing ngasih insight-insight baru yang kita nggak tahu jadi tahu, yang tadinya mitos-mitosnya sudah terjawab Terjawab. gitu ya. Jelas ya sekarangnya. Jelas, terima kasih atas ketersediaan hati dan waktunya untuk sharing sama kita. Terima kasih sudah nonton podcast perdananya Bedeng ASG dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah.